Kemarahan adalah emosi yang kuat dan dapat mempengaruhi kita dalam banyak cara. Ketika tidak dikelola dengan benar, kemarahan bisa merusak hubungan kita, kesehatan mental kita, dan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Namun, dengan memahami dan mengelola kemarahan dengan bijaksana, kita dapat mengubahnya menjadi alat untuk pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Hari ini, kita akan mengeksplorasi 10 kutipan bijak tentang kemarahan dari para pemikir terkenal, yang dapat membantu kita memahami sifat kompleks dari emosi ini, dan memberi kita wawasan tentang bagaimana mengelolanya dengan cara yang sehat dan konstruktif. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Mark Twain, seorang penulis dan humoris terkenal, pernah berkata, kemarahan adalah asam yang dapat lebih merusak bejana tempat penyimpanannya daripada apapun yang dituangkannya. Kutipan ini mengungkapkan gambaran yang kuat tentang bahaya menahan kemarahan dalam diri kita. Bayangkan diri Anda sebagai sebuah bejana, bejana ini dapat mewakili pikiran, hati, dan jiwa kita. Kemarahan, seperti asam, adalah substansi yang kuat dan korosif. Saat kita membiarkan kemarahan mengendap dalam diri kita, itu berfungsi sebagai asam yang merusak bejana tersebut. Ini bisa berdampak negatif pada kesejahteraan kita secara keseluruhan, merusak kesehatan mental dan fisik kita, serta mengganggu hubungan dengan orang lain. Kemarahan yang tertahan seringkali menjadi penyebab stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Ini juga dapat menyebabkan konflik dalam hubungan kita, karena kita mungkin menjadi kurang sabar, mudah tersinggung, atau cenderung bereaksi secara impulsif terhadap situasi dan orang lain. Lebih lanjut, membiarkan kemarahan mengendap dalam diri kita dapat menghalangi kita dari pertumbuhan pribadi dan perkembangan emosional. Ini bisa menghambat kemampuan kita untuk berempati, memaafkan, dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Buddha, seorang guru spiritual dan pendiri Buddhisme, pernah berkata, menahan amarah itu seperti meminum racun dan berharap orang lain yang mati. Kutipan ini memberikan gambaran yang kuat tentang konsekuensi merugikan dari menahan kemarahan dalam diri kita. Bayangkan kemarahan sebagai racun, racun ini bisa merusak sistem kekebalan tubuh kita dan, dalam kasus yang ekstrim, bisa berakibat fatal. Menahan kemarahan, seperti meminum racun ini, tidak hanya berbahaya bagi kesejahteraan emosional dan mental kita sendiri, tetapi juga dapat berdampak negatif pada hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita menahan amarah, tekanan dan ketegangan yang kita rasakan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan masalah kesehatan fisik seperti gangguan tidur, sakit kepala, dan gangguan pencernaan. Selain itu, menahan amarah juga dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan interpersonal, karena kita mungkin menjadi lebih mudah tersinggung, kurang empatik, dan kurang bersedia untuk berkomunikasi dengan jujur dan terbuka. Lebih lanjut, menahan amarah bisa menghalangi proses pemulihan dan pertumbuhan pribadi. Daripada menyelesaikan masalah atau menemukan solusi yang konstruktif, menahan amarah cenderung memperdalam konflik dan membuat kita terjebak dalam siklus negatif dari kemarahan dan kesalahan. Mahatma Gandhi, pemimpin spiritual dan politik yang dihormati, mengatakan, marah adalah ekspresi dari kelemahan, bukan kekuatan. Mereka yang kuat adalah mereka yang dapat mengendalikan emosi mereka. Kutipan ini mengajarkan kita tentang hubungan antara kekuatan sejati dan kemampuan untuk mengelola emosi, termasuk kemarahan. Kemarahan seringkali dianggap sebagai reaksi emosional yang kuat dan intens, tetapi Gandhi menunjukkan bahwa kemarahan sebenarnya dapat dianggap sebagai tanda kelemahan, bukan kekuatan. Orang yang sejati kuat adalah mereka yang dapat mengendalikan dan mengelola emosi mereka dengan bijaksana, bukan mereka yang mudah terpancing oleh emosi negatif. Mengendalikan kemarahan bukan berarti menekan atau menahan emosi, tetapi lebih kepada pemahaman, kesadaran, dan kemampuan untuk merespons dengan cara yang konstruktif dan damai. Ini melibatkan kemampuan untuk mengenali pemicu kemarahan, mengambil langkah mundur untuk merespons daripada bereaksi, dan menggunakan emosi sebagai alat untuk pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Orang yang dapat mengendalikan emosinya memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan lebih efektif, membangun hubungan yang lebih sehat, dan menjalani kehidupan dengan lebih damai dan harmonis. Mereka juga lebih mampu untuk menavigasi konflik, menyelesaikan masalah,
dan membuat keputusan yang tepat dalam situasi sulit. Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Islam yang bijaksana, pernah mengatakan, kemarahan dimulai dengan kegilaan dan berakhir dengan penyesalan. Kutipan ini menggambarkan perjalanan emosional dari kemarahan dan konsekuensi yang muncul akibatnya. Kemarahan seringkali muncul sebagai reaksi alami terhadap situasi yang menantang atau frustrasi, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengarah pada tindakan impulsif dan kata-kata yang tidak terkendali. Emosi kemarahan dapat memicu tindakan refleks yang tidak dipertimbangkan, yang kemudian dapat menyebabkan penyesalan dan kerugian. Ketika kita marah, emosi kita bisa mengaburkan penilaian kita, membuat kita rentan terhadap kesalahan dalam pengambilan keputusan, dan menghasilkan kata-kata atau tindakan yang mungkin kita sesali kemudian. Setelah kemarahan mereda, seringkali kita akan merasa menyesal atas apa yang telah kita lakukan atau katakan. Epictetus, seorang filsuf stoik yang bijaksana, mengatakan, apapun atau siapapun yang mampu membuatmu marah, menjadi tuanmu. Kutipan ini mengajarkan kita tentang kekuatan dan kontrol atas emosi kita, termasuk kemarahan. Kemarahan seringkali timbul sebagai respons terhadap tindakan atau kata-kata orang lain, dan jika kita membiarkan emosi ini mengendalikan kita, kita sebenarnya memberikan kekuasaan kepada orang atau situasi tersebut. Dengan kata lain, jika kita membiarkan orang lain atau kejadian membuat kita marah, kita menjadi tawanan dari emosi tersebut. Sebagai gantinya, filsafat stoik menekankan pentingnya memiliki kontrol penuh atas reaksi emosional kita. Bukannya memberi kekuasaan kepada orang lain atau situasi untuk mengendalikan emosi kita, kita harus belajar bagaimana merespons dengan bijaksana dan tenang, tidak peduli seberapa provokatif atau menantang situasi tersebut. Hal ini melibatkan kesadaran diri, refleksi diri, dan kemampuan untuk mengambil langkah mundur sejenak sebelum merespons. Dengan cara ini, kita dapat mempertahankan kedamaian batin kita dan menghindari terjebak dalam siklus negatif dari kemarahan dan konflik. Oleh karena itu, kutipan ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki kekuatan dan kontrol penuh atas bagaimana kita merespons terhadap situasi dan orang lain. Dengan mempraktikkan kesadaran diri dan kontrol emosional, kita dapat mengembangkan kekuatan batin yang memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih damai, bahagia, dan bermakna. Genghis Khan, pemimpin legendaris dari Kekaisaran Mongol, pernah mengatakan, tindakan yang dilakukan dalam kemarahan adalah tindakan yang pasti akan gagal. Kutipan ini menyoroti bahaya dari bertindak impulsif saat sedang marah dan dampak negatif yang dapat dihasilkannya. Kemarahan adalah emosi yang kuat yang dapat mempengaruhi tindakan dan keputusan kita. Ketika kita marah, kita mungkin cenderung bereaksi tanpa berpikir panjang, yang dapat menyebabkan kita melakukan tindakan yang tidak dipertimbangkan atau bahkan merugikan. Bertindak dalam keadaan marah dapat mengakibatkan kesalahan, konflik, dan penyesalan. Tindakan yang diambil dalam emosi kemarahan seringkali tidak sesuai dengan kebijaksanaan atau logika, dan ini dapat mengarah pada hasil yang tidak diinginkan atau bahkan berbahaya. Oleh karena itu, kutipan ini mengajarkan kita pentingnya mengendalikan emosi kemarahan dan menunda tindakan hingga kita dapat berpikir dengan jernih dan objektif. Dengan menahan diri dan mengambil waktu untuk menenangkan emosi kita dapat menghindari tindakan impulsif dan membuat keputusan yang lebih baik dan lebih bijaksana. Aristoteles, filsuf besar dari Yunani kuno, pernah menyatakan, marah adalah bentuk kegagalan kontrol diri. Mereka yang tidak bisa mengendalikan diri akan mudah terpancing emosi. Kutipan ini menekankan pentingnya kontrol diri dalam menghadapi emosi, termasuk kemarahan. Kemarahan adalah reaksi emosional yang alami, tetapi bagaimana kita merespons dan mengelola emosi ini adalah cermin dari kontrol diri dan kedewasaan emosional kita. Mereka yang memiliki kontrol diri yang baik dapat menghadapi situasi yang menantang tanpa kehilangan kesabaran atau kebijaksanaan. Orang yang tidak dapat mengendalikan diri cenderung bereaksi impulsif terhadap situasi dan emosi mereka, yang dapat menyebabkan konflik yang tidak perlu,
kesalahan dalam pengambilan keputusan, dan kerusakan pada hubungan interpersonal. Kurangnya kontrol diri juga dapat menghambat kemampuan seseorang untuk berpikir jernih dan objektif, yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dengan efektif. Mengembangkan kontrol diri memerlukan kesadaran diri, disiplin, dan latihan. Ini melibatkan pengenalan dan pengelolaan emosi dengan cara yang sehat, pemahaman tentang pemicu kemarahan, dan kemampuan untuk merespons situasi dengan tenang dan bijaksana. Lebih lanjut, Aristoteles mengatakan, siapapun bisa marah, itu mudah. Tetapi marah pada orang yang tepat, pada tingkat yang tepat, pada waktu yang tepat dan untuk tujuan yang benar, dan dengan cara yang benar, itu tidak dapat dilakukan oleh semua orang dan tidak mudah. Kutipan ini menyoroti kompleksitas mengelola emosi kemarahan dengan bijaksana dan tepat. Kemarahan adalah emosi alami yang dapat dirasakan oleh setiap orang. Namun, bagaimana kita merespons dan mengelola kemarahan tersebut adalah hal yang memerlukan pemikiran dan kebijaksanaan yang mendalam. Tidak semua orang dapat mengelola kemarahan dengan cara yang sehat dan konstruktif. Mengetahui kapan dan bagaimana mengungkapkan kemarahan adalah kunci untuk mempertahankan hubungan yang sehat dan membangun pemahaman yang mendalam dengan orang lain. Marah pada orang yang salah, pada waktu yang salah, atau dalam situasi yang tidak tepat dapat menyebabkan konflik yang tidak perlu dan merusak hubungan interpersonal. Selain itu, mengungkapkan kemarahan dengan intensitas yang tidak tepat atau dengan cara yang tidak benar dapat memperburuk situasi dan meningkatkan risiko konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar mengenali dan mengelola kemarahan kita dengan bijaksana, sehingga kita dapat menggunakan emosi ini sebagai alat untuk komunikasi yang efektif dan membangun hubungan yang lebih sehat dan harmonis. Kutipan ini mengajarkan kita bahwa mengelola kemarahan dengan benar adalah tugas yang membutuhkan kesadaran diri, empati, dan kebijaksanaan. Dengan memahami sumber dan pemicu kemarahan kita, serta memilih cara yang tepat untuk mengekspresikannya, kita dapat menjalani hidup dengan lebih damai, harmonis, dan bermakna. Konfusius, seorang filsuf dan guru besar dari Tiongkok kuno, menekankan pentingnya refleksi dan introspeksi dalam kehidupan. Dia pernah mengatakan, saat kemarahan muncul, pikirkan konsekuensinya. Kutipan ini mengajarkan kita tentang pentingnya pertimbangan dan kesadaran terhadap dampak dari emosi kemarahan kita. Ketika kita marah, emosi kita cenderung mengambil alih, membuat kita rentan terhadap tindakan impulsif dan reaksi yang tidak dipertimbangkan. Dalam keadaan seperti ini, penting untuk mengambil waktu sejenak untuk merenung dan memikirkan akibat dari tindakan atau kata-kata yang mungkin kita ambil dalam kemarahan tersebut. Mengingat konsekuensi dari tindakan kita dapat membantu kita mempertimbangkan pilihan dengan lebih bijaksana dan objektif. Ini memungkinkan kita untuk menghindari tindakan atau keputusan yang mungkin kita sesali di kemudian hari, dan memberikan kita kesempatan untuk merespons dengan cara yang lebih tenang, sabar, dan konstruktif. Pertimbangan konsekuensi juga membantu kita memahami dampak dari emosi kita terhadap orang lain. Mengingat bagaimana kemarahan kita dapat mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain dapat mendorong kita untuk berkomunikasi dengan lebih empatik dan menghormati, menciptakan ruang untuk pemahaman dan rekonsiliasi. Thomas Jefferson, salah satu pendiri Amerika Serikat dan penulis Deklarasi Kemerdekaan, menyarankan, ketika marah, hitunglah sampai 10 sebelum Anda berbicara, jika sangat marah, hitung sampai 100 untuk menghindari kesalahan. Kutipan ini memberikan saran bijaksana tentang cara mengelola emosi kemarahan dengan bijaksana. Kemarahan adalah emosi yang kuat yang dapat mempengaruhi tindakan dan kata-kata kita. Ketika kita marah, emosi kita bisa mengaburkan penilaian kita dan membuat kita cenderung bereaksi impulsif, yang dapat menyebabkan kesalahan, konflik, dan penyesalan. Mengambil waktu untuk menenangkan diri dengan menghitung sebelum berbicara adalah strategi yang efektif untuk mencegah reaksi impulsif dan memungkinkan kita untuk merespons situasi dengan lebih tenang dan bijaksana. Dengan menghitung, kita memberikan diri kita kesempatan untuk mengumpulkan pikiran kita, memahami emosi kita, dan memilih kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan diri. Penting untuk diingat bahwa ketika kita marah,
kita mungkin tidak selalu memiliki kontrol penuh atas tindakan atau kata-kata kita. Oleh karena itu, mengambil langkah mundur dan memberikan diri waktu untuk merespons daripada bereaksi adalah kunci untuk mengelola kemarahan dengan efektif. Oleh karena itu, kutipan ini mengajarkan kita pentingnya kesabaran, keterampilan mengontrol diri, dan pemikiran yang tenang dalam menghadapi emosi kemarahan. Dengan mempraktikkan saran ini, kita dapat mengembangkan kemampuan untuk mengelola emosi dengan lebih baik dan menjalani kehidupan dengan lebih damai dan harmonis. Demikianlah 10 kutipan bijak tentang kemarahan dan pelajaran yang kita bisa ambil darinya. Emosi ini adalah bagian alami dari kehidupan kita, namun bagaimana kita merespons dan mengelolanya adalah kunci untuk hidup yang lebih damai dan harmonis. Dengan mengambil waktu untuk merenung, memahami sumber kemarahan kita, dan mempertimbangkan konsekuensinya, kita dapat mengembangkan kontrol diri yang lebih baik dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan orang lain. Mari bersama-sama berkomitmen untuk menjalani kehidupan dengan lebih bijaksana dan empatik. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten inspiratif dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.